ditanganin sama Pak Heri. Nah kayaknya Bapak udah dateng. Lagi Pak Heri ini udah dateng kayaknya. Cuman maksudnya kayaknya belum ada perkenalan atau gimana dah. Kayaknya belum kan kalau baru pindah kan harus serah jabatan kan. Cuman kendalanya di situ. Nah Pak Heri saya belum cerita, dia ngomong gitu nggak bisa. Nah kan saya bingung, kok Bapak bilang nggak bisa, kan saya belum ngomong. Ya orang dokumennya nggak ada, bla bla. Ada Pak, jangan salah. Almarhum ini suratnya, paspornya udah jadi, cuma dia keburu meninggal. Berarti datanya ada di sini, nggak ada, dibilang nggak ada. Dan laporan saya ketiga kali itu nggak ada di kantor. Nah terus ketemulah, kebetulan Bapak lewat. Iya. Ada yang saya baca, saya bantu. Nggak, pertama gini nih, pas habis ribut sama Pak Heri, Bapak keluar mobil. Ingat banget, inget tuh, jadi nggak bakalan lupa. Ada yang bisa saya bantu, gue udah keburu emosi banget kan, udah malas banget. Udah, kan gue orangnya pantang menyerah ya, balik lagi. Nah balik lagi itu, saya pas Bapak nyamperin nih, gini, Pak kali-kali Pak main apa ke warga? Iya Pak ya, saya ngomong gitu pertama. Nah itu sebab baru saya bawa ke rumah, terus baru ngomong, iya itu jadi pertama awal itu gara-garanya kata Pak Heri gini, nggak mungkin dia bisa ke Indonesia. Satu, bapaknya Turki, entah ilegal entah apa, dah nggak tahu. Kedua, ibunya orang Indonesia, lahirnya di South Africa. Kan saya bingung kan, nggak bisa. Saya ngomong sama Pak Heri gini, Pak ini kan anaknya ibunya berasalkan dari Indonesia. Dia ngomong gini, saya ini pengacara. Saya ngomong gini, Pak pengacara sama kependudukan nggak ngerti, beda. Ini saya nggak sekolah loh, bener nggak? Iya. Kok Bapak bisa ngambil keputusan? Kan saya kesini mau musyawarah, ini caranya bagaimana? Oh ya udah biayain aja sendiri, urus surat-suratnya sendiri. Udah ngamuk saya di situ, Bu. Asli ngamuk. Bukan terima kasih ditolongin, kita suruh ngumpulin dana. Akhirnya kan saking udah sakit hati, akhirnya saya nyuruh si Taufik saya bawa, maksudnya peraturan South Africa nih anak bisa ke Indonesia, agak dilayani. Tetap nggak dilayani. Udah itu udah di titik yang udah nyerah dah. Nah akhirnya saya ngomong sama laki saya gini, kayaknya kita adopsi aja ya anak-anak, kayaknya saya udah nyerah dah. Sebelum ketemu Bapak nih, kayaknya udah deh. Cuma saya nggak mau si Bahar. Itu kalimat dia yang bikin saya nangis gini. Lu gimana sih tuh anak mau diambil? Kan saya nggak bisa nyebutin apa itu nggak. Kalau saya nggak bisa, pasti bilang nggak bisa. Dia ngomong gini, kan yang ngejagain si Bahar kan adiknya. Situ saya nangis tuh, udah bingung. Akhirnya saya gini, ya Allah terserah dah. Oh gimana ceritanya gitu kan. Cuma kan orang bingung, Bu, mau sekolah di mana, dipindahin di mana. Sedangkan si Insaf diancam sama social workers. Kalau nggak ada di rumah dia, bahaya. Nah akhirnya tuh datang Bapak. Nah salutnya Bapak nih, Bu, pernah nggak ada konsulat yang WA? Pernah nggak ada konsulat yang WA? Belum pernah. Itu orang Indonesia mau hidup, mau mati, mau seneng, nggak pernah. Yang lain alhamdulillah gini, si Bapak seringnya nanya, Bu seneng Bu, ditanya gitu doang, apa kabar, cuma gitu doang ya, apa gimana, seneng, berasa kayak dianggap. Nah cuma yang si Bapak itu senengnya apa-apa didengerin, diselidikin, dijalanin, sidak. Terus kayak model waktu saya bilang, Pak kayaknya Insaf nggak bisa deh Pak, habis operasi sesar. Ini kita duduk-dudukan nih ngomongnya ya. Kata Bapak, ya udah yuk sekarang. Kemana Pak? Nggak bisa. Serius? Sedangkan keadaan rumahnya Bapak tahu sendiri. Langsung gitu. Selesai udah ini urusan kayaknya beres deh insya Allah. Di situ tuh saya udah ya Allah terima kasih. Itu cahaya di hidup saya keluar. Udah Bu, udah kayaknya saya udah kayak tenang. Terus dipindahin, sidak juga ya Pak. Pokoknya waktu pas udah selesai, terus kata dia kayaknya mendingan dipindahin dah. Jadi, iya, jadi Bapak tuh tindakan dulu, belakangan nanti. Kan kalau orang-orang begini, mau pejabat kayak mau bukan, kadang-kadang merasa sok dibutuhin, sok penting. Terus nolong mah enggak, banyakan mikir. Ya orang enggak langsung bet. Prosesnya yang lama, prosedurnya. Enggak, belum diproses juga ditolak. Mana sih? Gue inget lo ngechat gue bilang nangis saya. Asli saya Insaf nangis. nggak mau datang, Insaf nggak mau datang. Sakit Bu, sakit banget. Dia bilang katanya malu, mau datang takut nanti kalau ternyata udah datang nyampe KJRI ditolak lagi kayak dulu. Kan anak-anak katanya anak-anak bau. Nggak ada yang mau deketin. Sebenarnya udah nggak bau saat itu, nggak bau, cuma maksudnya kayak sampah gitu, nggak dianggap, nggak ditanya. Kan kita kasihan sampai gue nanya, Mbak Lisa dia kenapa sih pada nggak mau nanya?
ini kan kesian loh anak manusia ini yang harus diperlakukan dengan layak. Nggak tahu. Terus saya disuruh mulai tuh kepancing sih. Jadi setiap saya ke konsulat saya emosi. Makanya Pak Heri gini, sampai Pak Heri berani ngusir saya, jabak beneran. Soalnya saya bukan datang ke rumah dia, saya datang ke rumah negara minta mohon pertolongan nih anak-anak kecil. Ini kan kemanusiaan, itu tuh Pak Heri bahasanya. Saya pengacara, nanti dulu Pak, nanti pengacara apa dulu? Apa hubungannya sama kementeri apa? Sama kependudukan ini anak kan yang saya tahu dari Pak Pais berhak. Nah situ saya mulai berjuang lagi. Tadinya udah selesai, saya udah kapan-kapan meninggalnya. Nah akhirnya bapak ketemu dia deh, nggak tahu ceritanya tuh, udah dah. Aku ingat yang kita meeting pertama kali di KJRI. Itu mah udah rapi sama bapaknya, udah selesai. Iya makanya, tapi kan pokoknya Bapak udah kan dibungkus. ke Jakarta. Bapak sama Ibu Iya, ke iya. ada meeting di Jakarta. Iya kan mengurusin anak-anak ini. Kita harus meeting lewat Zoom sama Bapak. Oh alah, Ingat kan? Terus dia bilang, Insok nggak mau datang gimana nih? Insok nggak mau datang. takut, ketakutan ya. Takut dia takut ditolak lagi, mau dikata-katain nggak mau dia. Udah aja, mau nggak mau dia harus datang. Soalnya kalau dia nggak datang nanti kita nggak bisa Nggak ada titik temu ya, soal meetingnya saat itu kan harus lawyer itu dia kan. harus cerita semuanya dari awal sampai Iya. akhir. Kita paksa-paksa ya waktu itu ya, akhirnya nggak bisa mau. Dia nggak mau sama sekali. Iya. Cuman waktu itu kan awal-awal tahu dari awal perjuangan Cece, soalnya yang pertama telepon tuh dia telepon aku. Iya. Dia Aku bilang nangis ini banget, tahu sedih tahu banget nggak katanya itu apa namanya? Suami Farah katanya gitu kan. Itu pertama dia belum bertindak apa-apa tuh waktu itu. Baru sampai tuh. Baru sampai anak mereka di sini. Ngapain di situ? Aku bilang gitu kan. Itu apa istrinya yang baru masih saudara mantan adik ipar. Jadi kita masih ada hubungan saudara karena si Muntas. Gitu. Muntas itu ya. Nah dari situ ini gimana ya kata Cece. Terus terang ya Bu, Cece kan bukan apa-apanya mereka gitu. Jadi ya walaupun kata orang dia mulutnya kayak apalah gitu, cuman Dia baik. dia kemana-mana dia kalau berani sakit mah gue di rumah berkorban. sakit. Nah maksudnya gini, iya kan gini aja contohnya, saya tahu mungkin orang pertama yang tahu itu anak-anak ada di rumah Cece, iya kan waktu itu. Cuman kan karena satu dan lain hal nggak bisa bergerak karena ada anak kecil lah, karena suami kerja lah. Tapi dia langsung bergerak. Ini mau apa ya? Oh mau ke konsulat, mau minta bantuan waktu itu. Cuman bapak masih jauh. Sejauh itu mah kayaknya. Sejauh. Nah dia pulang dari konsulat pertama aja udah telepon. Cece, gimana ya? Cuma bingung. Iya. Bingung. Terus ke si ini saya ngehubungin si Yuni. Yuni kan katanya dekat sama si gadis. Minta tolong coba dia tolong bilangin si gadis tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Pokoknya semua orang ngomongnya nggak bisa. Padahal yang saya seselin itu dari Pak Heri, saya belum cerita kronologinya. Jelasnya dia bilang nggak bisa. Langsung bilang nggak bisa. Nah saya itu marahnya gitu. Karena apa? Kok saya belum cerita udah bilang nggak bisa. Nah nggak bisanya dari mana? Harusnya kan ditampung nih kayak bapak nih. Bapak kan apa nih keluhannya? Ya dengerin aja dulu, gitu kan. Sisanya kan nanti kita rundingan lagi. Ini enggak langsung ditolak mentah-mentah. Saya suruh ngeluarin biaya, terus bikinin surat akte kelahiran. Kan saya udah bilang surat semua lengkap, akte kelahiran, cuma Bahar yang nggak ada. Itu. Terus surat-surat ibunya nggak ada di konsulat. Cuma kata Pak Heri nggak ada. Jadi semua digelapin. Nah kembali lagi Lisa di sini nih. Akhirnya saya mau udah kontekan dulu. Nanti kalau Pak Heri mau begini lagi tolong ya. Jadi cepet tuh si Lisa. Ada Pak. Karena saya tahu memang kan kita waktu dia sebelum meninggal kan kita tahu kasusnya udah lama. Cuma jeleknya si Farah itu udah mau ditolongin. Ya itulah. Mundur lagi. Gitu lagi. Pas dia benar-benar matang mau pulang meninggal. Biasa Bu, kondisi orang kena KDRT pasti gitu tuh. Kalau udah disayang-sayang lagi, luluh lagi. Jadi sakit juga sih. Terbawa lagi itu sama gadis. Pak Krisna nggak ada, jadi cuma diwakilin dia. Jadi saya taunya dia mau kayak bapak nih. Kan terakhir kita di sini ya. Ini kan nggak waktu Pak Krisna. Oh, Kan gua nggak ketemu Pak Krisna. nggak Pak Krisna udah ada perpisahan dulu. Tapi nggak pernah mau tahu urusan dulu. Iya lain cerita itu memang. Iya, enggak.
maksudnya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kalau udah mentok anak buahnya ya udah Enggak, gue udah aja. bilang bapak nggak tahu nih apa ini nyampe apa enggak tahu. Pastinya mah tahu sih kasus Farah kan udah bertahun-tahun.